Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bareng gue Firman Siregar di Mulai Berani 1, 2, 3 beraniin. Oke teman-teman, kenalin sekali lagi, nama gue Firman Siregar, alumni dari Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor angkatan 2016. Kesibukan gue saat ini alhamdulillah sedang menjalankan sebuah bisnis platform edukasi tentang investasi dan trading di pasar saham. Namanya @kuliah saham. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin belajar tentang bagaimana cara investasi di pasar saham, bisa klik Instagram @kuliah saham. Oke. Menurut gue, kesuksesan itu memiliki arti ketika kita mampu memberikan dampak kebermanfaatan kepada orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita, kemudian kepada daerah kita, negara, dan untuk investasi kita di akhirat ya jelas untuk agama kita. Nah, dalam mencapai kesuksesan tersebut pasti ada kesuksesan kecil yang gue sebut mimpi-mimpi kecil, yang pada akhirnya mimpi-mimpi ini bermuara ke kesuksesan itu yang sebenarnya. Hal yang memotivasi gue kenapa mau berkecimpung di dunia investasi, karena gue menyadari sebelum kita bisa banyak membantu orang lain, kita harus selesai dulu dengan diri sendiri. Dan gue melihat bahwa untuk bisa mendapatkan passive income di masa depan adalah dengan melalui investasi. Dan dari yang gue temui, orang-orang yang sukses, orang-orang kaya dunia ini pasti memiliki instrumen investasi. Dan yang paling umum dimiliki adalah saham. Oleh sebab itu, tahun 2016 gue pertama kali berinvestasi di pasar saham hingga sampai saat ini. Dan hal itu pula yang menjadi salah satu keresahan gue, mengapa nggak banyak edukasi tentang bagaimana berinvestasi saham. 2019 hadirlah @kuliah saham untuk memberikan edukasi, sharing kepada teman-teman semua yang mau belajar tentang investasi di pasar saham. Oke, terkait kendala, yang namanya manusia hidup pasti nggak luput dari sebuah masalah dan kendala. Begitu pula dengan kita yang memiliki kesibukan di dunia wirausaha ataupun di dunia yang lainnya. Kendala yang mungkin pernah gue alamin adalah kendala dalam ngebuat ataupun ngelit sebuah tim, teman-teman. Karena gue sendiri masih fresh graduate, belum banyak pengalaman dalam ngelit tim, dan itu menjadi tantangan sendiri bagi gue. Gue harus banyak belajar dan gue harus banyak beradaptasi untuk bagaimana membuat tim ini nyaman, membuat tim ini bisa on the track mencapai visi yang udah kita set bareng-bareng. Kemudian kendala lain mungkin yang hadir dari pribadi itu mungkin dari restu orang tua ya. Karena yang namanya dunia entrepreneur itu dunia yang sangat abstrak, teman-teman. Risikonya cukup besar, kalau kita gagal kita nggak bisa dapat apa-apa, bangkrut dan rugi gitu ya. Dan ini biasanya menjadi sebuah penghalang atas izin dari orang tua biasanya. Karena biasanya orang tua kita cenderung mengarahkan anaknya untuk hal-hal yang lebih aman, lebih nyaman gitu ya. Seperti menjadi PNS, menjadi pegawai dan sebagainya. Tapi dari sini nggak menyurutkan semangat kita kalau kita memang mau berdampak, mau memberikan effort besar gitu untuk mencapai visi kita. Dan menurut gue inilah salah satu tantangan terbesar juga bagi gue untuk bisa ngebuktiin bahwa dunia entrepreneur itu nggak seabstrak dan nggak seberisiko yang dibayangkan oleh orang tua kita maupun orang-orang lain seperti itu. Dan ini menjadi salah satu tantangan terbesar untuk bisa gue buktiin entrepreneur itu bisa menciptakan orang-orang yang sukses. Oke, kemudian yang keempat, kalau lagi down, apa yang gue lakuin untuk membangun semangat lagi? Yang pasti gue sendiri ketika lagi down, ketika lagi banyak kendala dan masalah, gue akan mengulik kembali, mengevaluasi visi gue ke depan. Gue akan kembali mengingat apa sih visi gue yang ada di depan. Apakah jalan gue saat ini masih on the track atau enggak? Karena visi inilah teman-teman yang akan terus menjadikan sebuah titik cahaya terang untuk kita masih terus maju gitu. Makanya selama kita masih punya visi, ya harusnya kita jangan pernah berhenti lah untuk mengejarnya. Kemudian kalau lagi down mungkin dari pribadi ya pasti gue akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak berdoa, dan
mengingat orang tua gitu, keluarga. Karena itulah salah satu semangat kita untuk terus ada dan untuk terus menggapai apa yang udah kita impikan. Oke, kemudian gimana sih cara gue mengatasi rasa takut untuk memulai sesuatu? Nah, gue selalu percaya pada sebuah quotes yang berbunyi, "Don't be afraid to fail, but be afraid not to try." Yang artinya kita jangan pernah takut untuk gagal, tapi takutlah ketika kita tidak berani untuk mencoba sesuatu. Mengapa? Karena kalau kita takut mencoba sesuatu atau nggak mencoba sesuatu, kita udah tahu jawabannya, pasti nggak dapat sesuatu itu, atau pasti gagal. Tapi kalau kita udah berani mencoba, akan ada dua kemungkinan, antara berhasil atau belum berhasil. Nah, itulah yang bisa terus menjadi semangat kita untuk terus mencoba, teman-teman. Analoginya gini, kalau teman-teman mau jadi petinju, kalau teman-teman nggak mau kena pukulan, teman-teman nggak akan pernah bisa jadi seorang petinju. Nah, yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana pukulan yang masuk ke kita itu lebih sedikit daripada pukulan kita yang mengenai lawan. Bagaimana caranya kita bisa memfokuskan kelebihan kita lebih banyak dibanding kelemahan kita. Itu salah satu cara untuk kita bisa terus menggapai mimpi kita dan untuk melawan rasa takut. Karena nggak akan pernah orang bisa mencapai titik kesuksesan tanpa mengalami sebuah kegagalan, baik itu kegagalan kecil maupun kegagalan besar. Gue sendiri pun dalam mencapai titik ini dulu pernah mengalami banyak kegagalan. Di dunia entrepreneur dulu gue pernah jualan donat di asrama, pernah buka jasa laundry sepatu, pernah buka jualan flash disk, jualan pulsa, dan masih banyak yang lainnya yang mungkin dulu gue banyak gagalnya gitu dalam usaha. Pernah jualan tahu tuna di kelas dan sebagainya ya, pernah rugi, pernah juga nggak balik modal dan sebagainya. Tapi dari situlah yang terus gue evaluasi dan dari situ gue terus belajar, teman-teman. Nah, itulah menurut gue sih kegagalan itu menjadi ongkos untuk kita bisa terus memperbaiki sampai titik yang akan kita capai. Oke, jadi pesan gue untuk teman-teman semua, jangan pernah berhenti untuk mencoba, tapi kita juga nggak coba dalam keadaan bodoh gitu ya, coba tanpa basic, tanpa ilmu gitu. Kita juga harus banyak belajar sebelum mencoba. Dan beruntungnya teman-teman di dunia yang penuh akan teknologi sekarang ini, teman-teman bisa banyak banyak mendapatkan sharing, mendapatkan cerita-cerita pengalaman-pengalaman orang, pengalaman role model teman-teman gitu ya. Dan itu menurut saya sih bisa jadi salah satu hal yang meminimalisir kegagalan ketika teman-teman mencoba. Dan salah satunya lewat podcast Mulai Berani ini. Jadi teman-teman bisa dengar nih kegagalan-kegagalan orang-orang yang dulu pernah ingin mencoba sesuatu, dan teman-teman gak perlu lagi ngerasain kegagalannya. Teman-teman silakan mencoba dengan apa yang sudah dilakukan oleh si role model tersebut. Oke, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.